Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Millers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Pada video kali ini, Millers akan lanjutkan pembahasan dari Donghua series Battle Through the Heaven, episode 126. Seperti biasa, Millers mau ingatkan lagi bagi Sobat Spoiler, karena video ini mengandung spoiler. Mimin sarankan untuk tonton dulu episode-episode sebelumnya biar ngerti jalan ceritanya. Tapi buat Sobat Spoiler yang gak sabar dan udah siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gas ke ceritanya. Xiaoyan menghadapi kekuatan naga yang menakutkan saat ia mendekati 3000 api pembakaran. Setiap langkah yang diambilnya terasa membebani, seolah energinya menyusut dan membuatnya hampir berlutut. Aura yang terpancar dari naga tersebut jauh lebih menakutkan dibandingkan Fallen Heart Flame, membuat Xiaoyan merasa terancam. Kesadaran akan bahaya ini mendorongnya untuk lebih berhati-hati, karena kesalahan sekecil apapun dapat membawanya ke dalam masalah yang lebih besar. Ketika Xiaoyan akhirnya berdiri di depan naga raksasa itu, ia merasakan tatapan tajam dari semua yang hadir. Meskipun ukuran tubuhnya jauh lebih kecil dibandingkan naga tersebut, keberanian Xiaoyan tetap bersinar. Meski mata naga itu tertutup, dia merasakan kehadiran yang mengawasinya dengan penuh perhatian, menambah ketegangan di dalam dirinya. Suasana menjadi semakin mencekam saat aura Qiuling menggema di pikirannya, memintanya untuk menyentuh dai naga dan mengalirkan kekuatan spiritual ke dalamnya. Dengan sedikit keraguan, Xiaoyan melangkah maju dan menyentuh skala naga yang dikelilingi oleh api ungu kehitaman. Saat matanya mengamati skala tersebut, dia melihat banyak garis hitam yang membentuk simbol misterius. Dalam hatinya, dia menyadari bahwa ini adalah segel dari trio Xuan Kongzi yang membuatnya tertegun. Ketika ia menyentuh skala itu, hawa dingin menyeruak, mengubah harapannya menjadi ketidakpastian saat dia mengalirkan kekuatan spiritualnya ke dalam tubuh naga. Begitu kekuatan spiritualnya masuk, Xiaoyan seolah-olah terlempar ke dalam dimensi yang aneh, di mana ia melihat naga api kecil yang tampak tidur. Disinilah inti dari 3000 api pembakaran berada. Namun saat ia berusaha mengirimkan pesan hangat kepada naga tersebut, harapannya hancur ketika naga itu membuka mata dan menatapnya dengan dingin. Ketika suara naga itu mengungkapkan ketidakpeduliannya, nyala api ungu hitam mengamuk dan Xiaoyan merasa terperangkap di dalamnya, mengakibatkan jiwa dan harapannya lenyap. Kembali ke dunia nyata, Xiaoyan terbangun dengan ketakutan yang mendalam, menyadari betapa kuatnya 3000 api pembakaran. Dengan perasaan gagal, ia menatap Qiuling dan yang lainnya. Kekecewaan melanda Qiuling saat mendengar hasil tersebut, dan dia memberi isyarat agar orang lain melangkah maju. Mugu yang penuh percaya diri mencoba menaklukkan naga itu, namun dengan cepat mundur setelah gagal. Senyuman aneh muncul di wajah Mugu, menunjukkan bahwa dia memiliki rencana lain, menantang semua orang untuk melihat kemampuannya yang belum terungkap. Suasana tegang menyelimuti kelompok Xiaoyan ketika Qiuling terlihat murung dan tawa aneh menggema di sekitar mereka. Dalam upaya untuk mengatasi situasi yang mengancam, Qiuling memanggil pilar Douqi besar dan kuat untuk menyerang Mugu. Namun, pilar tersebut tidak menyerang, melainkan mundur. Saat Mugu mulai membentuk segel-segel rumit, membuat segel di dahi 3000 api pembakaran bergetar. Keberanian Mugu semakin nyata saat ia berteriak untuk meledakkan segel yang mengikat naga tersebut. Suara ledakan menggema dan skala naga hancur, menandakan bahwa 3000 api pembakaran perlahan mulai membuka matanya. Kegemparan melanda kelompok Xiaoyan saat mereka menyaksikan segel yang selama ini mengikat naga itu mulai retak, menandai kebangkitan kekuatan yang terpendam. Saat naga itu sepenuhnya terbangun, udara di sekitarnya menjadi dingin dan raungannya mengguncang bumi. Api ungu hitam yang menyala di tubuhnya menciptakan pemandangan megah, sementara simbol-simbol hitam bergetar, menunjukkan perjuangan naga tersebut untuk melawan penahannya. Kekuatan bintang dingin mengalir ke ruang kosong, menambah kekuatan 3000 api pembakaran yang semakin membara. Kemarahan Qiuling semakin membara saat ia menyadari situasi yang tak terduga dan ia menuduh Mugu.
Dalam kekacauan tersebut, Qiuling berusaha memberitahu kelompoknya untuk mengirimkan pesan kepada kepala asosiasi. Namun, saat mereka mengeluarkan manik-manik giok, angin kencang tiba-tiba muncul, menghancurkan rencana mereka. Dalam situasi genting ini, Xiaoyan dengan cepat menghancurkan manik giok untuk mengatasi ancaman yang semakin mendekat. Ketegangan semakin meningkat saat pertempuran antara Qiuling dan Mugu berlangsung sengit. Sementara Xiaoyan dan yang lainnya hanya bisa menyaksikan. Saat 3000 api pembakaran mengumpulkan kekuatan untuk melawan segel, simbol-simbol hitam mulai bersinar kembali, menunjukkan campur tangan dari 3 kepala besar Menara Pil. Dengan semangat yang berkobar, naga itu berjuang untuk melarikan diri. Sementara ketakutan melanda kelompok Xiaoyan jika segel benar-benar runtuh, menandai momen bersejarah yang akan mengubah segalanya. Suasana di wilayah bintang menjadi mencekam saat semua aktivitas terhenti. Setelah pertempuran sengit, Mugu dan Elder pertama Qiuling mundur untuk menjaga jarak dari ancaman baru yang muncul, 3000 api pembakaran. Dengan aura yang menakutkan dan simbol-simbol hitam yang menghilang, naga api itu menimbulkan ketakutan yang mendalam di hati semua yang hadir. Meskipun matanya terlihat redup, Qiuling merasa cemas, menyadari bahwa situasi kini semakin rumit, dan tidak ada yang dapat menghentikan naga yang terlepas dari segelnya. Mugu di sisi lain menunjukkan kegembiraan dan melangkah maju dengan tawaran untuk membawa naga tersebut ke aula jiwa. Namun, 3000 api pembakaran merasa skeptis dan menyatakan niatnya untuk menjelajahi dunia terlebih dahulu, menimbulkan ketegangan antara kedua belah pihak yang tampak memiliki agenda tersembunyi. Menyadari potensi bahaya, Qiuling memberi isyarat agar kelompok Xiaoyan mundur untuk menghindari terjebak dalam pertempuran. Namun, Mugu tidak peduli dengan niat mereka dan bersikeras untuk membawa naga itu kembali ke aula jiwa. Saat situasi semakin memanas, Mugu mengancam 3000 api pembakaran dengan konsekuensi yang lebih buruk jika naga itu tidak kooperatif. Dalam momen tegang, muncul 3 sosok misterius dari celah spasial, masing-masing mengenakan jubah hitam dan memiliki aura yang sangat kuat. Kehadiran mereka membuat 3000 api pembakaran merasakan tekanan, dan Xiaoyan menyadari bahwa kekuatan mereka setara dengan Mugu. Situasi yang semakin berbahaya ini menunjukkan bahwa aula jiwa telah mempersiapkan segalanya untuk menghadapi naga api itu. Saat ketegangan semakin meningkat, Mugu dan ketiga rekannya bersiap untuk menerapkan rencana mereka dengan membentuk formasi untuk menahan 3000 api pembakaran. Kabut hitam mulai menyelimuti area tersebut dan menghalangi aliran energi bintang. Merasa terancam, 3000 api pembakaran meludahkan api ungu kehitaman, menciptakan distorsi di ruang sekitarnya. Namun, Mugu dan rekannya cepat merespons dengan memanggil rantai hitam besar untuk menjerat naga, menjadikan momen ini sebagai pertarungan menentukan yang akan menentukan nasib mereka semua. Suasana menjadi tegang saat Mugu mengeluarkan teriakan perintah yang menggetarkan. Rantai hitam misterius melesat dari kabut gelap, mengikat tubuh 3000 api pembakaran dengan kuat. Naga api itu berjuang melawan ikatan yang menyekapnya, membakar rantai dengan api ungu hitam yang membara. Namun, beberapa rantai masih bertahan dan menunjukkan wajah-wajah aneh dalam kabut hitam. Merasa tertekan oleh kekuatan naga yang lebih besar dari perkiraannya, Mugu memerintahkan rekan-rekannya untuk meluncurkan serangan baru. Kabut hitam mengerikan muncul dari lengan baju mereka, berubah menjadi ribuan jiwa yang menjerit dan menyerang 3000 api pembakaran meski menghadapi api yang membakar mereka. Xiaoyan dan Qiuling menyaksikan dengan ngeri, menyadari betapa kejamnya tindakan aula jiwa ini yang menguras energi naga tersebut. Saat kekuatan 3000 api pembakaran mulai menipis, naga itu merasakan ancaman mendekat dan berputar dengan liar, menciptakan badai api yang mengamuk dan menghisap kabut hitam. Mugu dan rekan-rekannya menyadari usaha mereka belum berhasil, memutuskan untuk menggunakan teknik terakhir mereka, kunci jiwa kehidupan, yang terhubung langsung dengan jiwa mereka. Jika teknik ini gagal, resiko yang mereka hadapi akan sangat besar. Saat kunci jiwa kehidupan dikeluarkan, 4 rantai hitam megah muncul dan terbang menuju badai api untuk menjerat 3000 api pembakaran. Begitu rantai itu mengenai sasaran, badai tepi terhenti dan naga itu terjerat di dalamnya.
Mugu merasakan kelegaan saat usaha mereka tampak membuahkan hasil. Namun, saat ia bersiap untuk mengambil esensi api dari naga tersebut, sesuatu yang tak terduga terjadi. Tiba-tiba, seekor naga kecil berwarna ungu hitam meluncur keluar dari tubuh 3000 api pembakaran dengan kecepatan luar biasa. Mugu terkejut dan sebelum ia sempat bereaksi, naga kecil itu menabraknya dengan kekuatan yang cukup untuk mengirimnya terbang mundur. Darah segar muncrat dari mulutnya, menyadarkannya akan kekuatan 3000 api pembakaran yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Di sisi lain, Xiaoyan merasa kegembiraan meluap, menyadari bahwa momen ini mungkin menjadi titik balik dalam perjuangannya untuk memiliki 3000 api pembakaran. Mata Xiaoyan bersinar cerah saat api esensi dari 3000 api pembakaran muncul. Namun, sosok tua King Hua yang mengamati dari jarak jauh segera bergerak cepat ke arah api esensi tersebut. Ketegangan menyelimuti Xiaoyan karena meskipun api esensi telah muncul, ancaman dari 3 sesepuh terhormat aula jiwa masih mengintai, membuat usaha merebut api ini menjadi sangat berbahaya. Saat King Hua mendekati naga api, ekspresinya penuh harap. Tetapi sebelum ia bisa menyentuh api esensi, suara dingin menghentikannya. Ia merasa ada bahaya dan segera menghindar dari serangan sosok berpakaian hitam yang mengancam. Dengan senyuman sinis, sosok itu mengisyaratkan bahwa aula jiwa tidak akan membiarkan siapapun melanggar keinginan mereka dan memerintahkan 2 Douzun lainnya untuk merebut esensi api. Meskipun tertekan, King Hua tidak gentar dan mulai melawan Douzun yang menyerangnya. Sementara itu, Douzun lainnya bersiap untuk merebut api esensi yang kini berada dalam jangkauan. Ketika mereka menyerang, 3000 api pembakaran merespon dengan gerakan cepat, mengayunkan ekornya dan mengincar Douzun di depannya. Tindakan refleksif naga itu membuat Douzun terkejut dan berusaha melindungi diri dengan rantai hitam. Bentrokan antara 3000 api pembakaran dan Douzun menghasilkan dentingan keras, dan meskipun rantai hitam terlihat kuat, ia hancur saat bersentuhan dengan kekuatan destruktif naga itu. Douzun merasakan betapa luar biasanya kekuatan naga itu dan dengan cepat mundur. Namun saat 3000 api pembakaran melanjutkan serangannya, Douzun terpaksa menggunakan semua kekuatannya untuk melawan kembali. Saat situasi semakin genting, jiwa-jiwa dari aula jiwa mulai menyerang 3000 api pembakaran, membuat kekuatan naga itu semakin memudar. Melihat tanda-tanda bahwa naga itu mulai kalah, Xiaoyan merasakan kekhawatiran mendalam. Namun saat semua orang putus asa, Xiaoyan menunjukkan senyuman percaya diri dan meminta Qiuling untuk membantunya memblokir Mugu. Dengan kekuatan boneka iblis langit yang telah berevolusi, Xiaoyan bersiap untuk merebut 3000 api pembakaran dan mengubah arah pertempuran, bertekad bahwa naga itu adalah miliknya. Momen penuh harapan muncul ketika api esensi dari 3000 api pembakaran terlihat. Sosok tua King Hua dengan cepat melesat menuju api esensi. Namun Xiaoyan tetap fokus meskipun ancaman dari 3 sesepuh terhormat aula jiwa masih membayangi. Begitu King Hua mendekati naga, suara dingin Mugu memperingatkannya tentang kehadiran Xiaoyan yang membuat niat membunuh meluap di matanya. Tanpa ragu, Douzun berpakaian hitam menyerang bersamaan dengan Mugu. Namun, Qiuling muncul untuk memblokir mereka, menunjukkan semangat tempur yang tinggi. Mugu menyadari bahwa dia tidak bisa menghadapi Qiuling sendirian dan segera menyarankan untuk menyerang bersama dengan Douzun di sisinya. Di tengah kekacauan, Douzun yang berhadapan dengan King Hua merasakan ketegangan dan berusaha melarikan diri. Tetapi ia terus diganggu oleh serangan King Hua. Sementara itu, Douzun lainnya dari aula jiwa mengeluarkan kabut hitam berisi jiwa, berusaha menghabiskan kekuatan 3000 api pembakaran. Melihat nyala api ungu hitam dari naga mulai surut, Douzun merasa optimis. Namun, saat ia bersiap untuk meluncurkan serangan terakhir, angin menakutkan tiba-tiba muncul, membuatnya ketakutan. Serangan dari Xiaoyan dan boneka iblis langit datang dengan cepat, menghantam Douzun tersebut dan membuatnya terhuyung mundur. Xiaoyan memanfaatkan kesempatan ini untuk fokus pada 3000 api pembakaran yang meskipun lemah masih memiliki aura kuat. Ia mengeluarkan api hijau dan melilitkan api itu pada naga. Begitu api hijau menyentuh tubuh naga, 3000 api pembakaran merasakan potensi untuk melahap kekuatan tersebut, membuatnya tidak lagi takut pada ancaman dari aula jiwa.
Xiaoyan melihat peluang ini dan melesat ke atas kepala naga, menghantamkan tinjunya yang dikelilingi api hijau ke arah kepala naga. Bentrokan antara kekuatan Xiaoyan dan 3000 api pembakaran menghasilkan ledakan hebat. Meskipun kekuatan naga masih besar, Xiaoyan menggunakan kecepatan dan kecerdikannya untuk melemparkan botol giok berisi cairan beku ke arah naga, mengurangi kekuatannya. Setelah berhasil membuat segel aneh di dahi 3000 api pembakaran, rasa sukacita meluap di hati Xiaoyan, semakin menguatkan tekadnya untuk menguasai naga api yang mengagumkan itu. Xiaoyan merasakan kegembiraan saat segel naga di tangannya menghangat setelah simbol aneh muncul di dahi 3000 api pembakaran. Namun, perasaan misterius yang menyertainya membuatnya tertegun, seolah ada ikatan emosional antara dirinya dan naga api tersebut. Dia menyadari bahwa segel naga bekerja dua arah, dan jika tidak bisa mengendalikan 3000 api pembakaran, naga itu bisa berbalik mengendalikannya. Setelah simbol itu muncul, 3000 api pembakaran tampak tertegun sejenak tetapi segera kembali waspada, menunjukkan kilatan dingin di matanya. Xiaoyan bersiap untuk menghadapi naga yang kuat, merasa yakin setelah menelan dua api surgawi sebelumnya. Naga itu meraung dan cahaya keemasan memancar dari segel di dahinya, menandakan bahwa situasi semakin serius. Ketika simbol di dahi naga bersinar, Xiaoyan merasakan dirinya terhisap ke dalam dimensi lain yang dipenuhi api ungu hitam. Ia menyadari bahwa ia telah memasuki dunia spiritual 3000 api pembakaran, di mana naga itu ingin mendominasi segel dan mengambil alih kendali. Dalam menghadapi ancaman ini, Xiaoyan tahu ia harus bertarung dengan jiwa mereka, mempersiapkan diri untuk pertempuran yang menentukan. Raungan naga menggema saat api ungu hitam meluncur ke arah Xiaoyan. Dengan ketenangan yang terasah, Xiaoyan membentuk penghalang api hijau giok di sekelilingnya, menciptakan pelindung yang kuat di tengah badai api. Pertarungan untuk menentukan nasib mereka baru saja dimulai, dan di tempat yang jauh, Cao Ying dan yang lainnya mengamati dengan cemas, menyadari bahwa Xiaoyan terlibat dalam pertarungan jiwa yang sangat berbahaya. Sementara itu, Mogu dan rekan-rekannya merasakan perubahan aneh dan melihat kesempatan untuk menyerang. Namun, sebelum mereka bisa bertindak, Xuan Kongzi muncul dengan aura menakutkan, membuat mereka terkejut. Dalam kekacauan ini, Xuan Kongzi menyerang dengan kekuatan luar biasa, memaksa semua Douzun dari aula jiwa untuk melarikan diri. Ketegangan meningkat saat Xiaoyan menyadari bahwa 3000 api pembakaran akan segera meletus, menandakan bahwa pertarungan jiwa ini mendekati puncaknya. Suasana di wilayah bintang menjadi semakin menegangkan saat tubuh besar 3000 api pembakaran mulai membengkak dan mengeluarkan ledakan yang mengguncang. Api ungu hitam berukuran ribuan kaki melesat ke segala arah, menciptakan pemandangan yang menakutkan dan menyapu ruang di sekitarnya. Letusan ini tampaknya belum akan berakhir, menandakan kekuatan yang terpendam dalam naga api tersebut. Xuan Kongzi yang mengamati dari jauh menyadari bahwa 3000 api pembakaran telah mengeluarkan semua api yang diserapnya selama bertahun-tahun. Hatinya bergetar saat menyaksikan situasi yang semakin memburuk dan teringat akan risiko yang diambil Xiaoyan dengan terlibat dalam pertarungan jiwa. Ketegangan meningkat saat naga itu meledak dan gelombang api menyapu sekelilingnya, menciptakan suhu yang berbahaya. Merasa situasi semakin mendesak, Xuan Kongzi memerintahkan Qiuling untuk membawa kelompok lainnya pergi. Qiuling, meskipun cemas, segera melambaikan lengan bajunya untuk menarik Cao Ying dan yang lainnya ke arah pintu keluar. Sobat spoiler, itulah spoiler untuk series Donghua Battle Through the Heaven episode 126. Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dari kata ataupun istilah, serta kekurangan ataupun kelebihan durasi, harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini lebih berkembang dengan cara like, share, dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir sobat spoiler. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.